Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas pagi ini. Kami baru saja mengikuti Ekaristi tanda cintamu. Sekarang ini kami berkumpul juga tanda kasihmu. Kami membicarakan sejenak mengenai Prapaskah dan Paskah. Semoga kami sebagai tangan-tanganmu membuatmu berkenan karena pelayanan kami yang tulus seperti apapun demi Kristus pengantara kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Selamat pagi. Amin. Kita memasuki Prapaskah, dan Prapaskah ini kan rangkaian dengan Paskah. Kita akan membicarakan sebentar apa yang sebaiknya menjadi perhatian. Lalu yang kedua, sudah dibagikan bahan pendalaman iman Prapaskah. Non eta. Oh Yakub. Kalau bulan kitab suci itu memang membahas kitab suci. Lalu kemudian kalau Prapaskah itu bukan membahas kitab suci utamanya, tapi membahas tema Prapaskah yang memang di dalamnya itu juga menggunakan kitab suci, tapi utamanya bukan membahas kitab suci, melainkan membahas tema. Nah, kitab suci itu sifatnya hanya untuk mendukung saja. Maka kan juga kalau kita baca bagian kitab suci itu kan banyak yang pakai istilah inspirasi dari, karena memang utamanya bukan membahas kitab suci tapi membahas tema. Itu tema Prapaskah bersama, tema pertobatan bersama. Jadi dalam gereja itu ada dua bentuk pertobatan, ada dua bentuk aksi. Ada aksi, ada pertobatan yang sifatnya pribadi sesuai dengan keadaan masing-masing. Lalu kemudian juga ada aksi, ada pertobatan yang sifatnya bersama. Nah, ini untuk yang sifatnya bersama. Sekali lagi, ini bukan pendalaman kitab suci, bukan pembahasan kitab suci, tapi ini pembahasan mengenai tema, mengenai panggilan gereja. Dan ini sifatnya melanjutkan tahun jubileum. Maka tidak heran kalau ada kata pengharapan. Tapi ringkasnya, coba lihat. Ringkasnya ini memang kalau tulisannya itu mentereng ya, muluk mungkin kita nggak paham. Temanya itu kan gerakan misioner gereja dalam menghadirkan pengharapan. Kalau saya ubah menjadi kata-kata yang sederhana, ini berarti yuk kita menghadirkan sosok yang misioner, sosok yang diutus untuk menghadirkan supaya orang tuh nggak berkecil hati, supaya orang tuh tidak merasa sendiri, supaya orang tuh terperhatikan. Pertemuan pertama itu mengenai pentingnya doa dalam pelayanan. Pentingnya doa supaya orang tuh bisa menjadi berguna bagi orang lain, terutama orang lain yang karena keadaannya membutuhkan perhatian lebih. Bukan karena dosa, tetapi karena keadaannya, maka perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Saya bersyukur di sini saya melihat ada beberapa umat yang sebelumnya itu dikirim komuni, lalu karena mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga mereka bisa ke sini dan transportasinya dijamin. Kalau keluarganya bisa mengantar dan membawa pulang, bagus, tapi kalau tidak, yang lain stasi juga siaga. Nah, ini salah satu bentuk. Jadi, nggak selalu baru, karena ada yang sebenarnya kita sudah melakukan. Jadi, itulah yang sebenarnya diharapkan ya. Alurnya itu adalah nomor satu mengenai doa dan pelayanan. Bagusnya pelayanan itu memang dimulai dari doa. Supaya apa? Supaya yakin bahwa pelayanan ini bukan untuk kepentingan yang lain.
Karena ini zamannya zaman di mana yang baik kadang-kadang digunakan sebagai alat untuk yang kurang baik ya, kadang-kadang. Nah, jadi nomor satu tuh temanya itu kan soal doa dan pelayanan. Lalu yang kedua itu mengenai godaan dan pelayanan. Nah, yang dipakai inspirasi kitab sucinya itu adalah Yesus digoda. Tapi intinya adalah bahwa ya memang yang namanya pelayanan itu juga ada godaan. Tapi ingat bahwa menurut pengalaman Yesus, yang namanya godaan bisa dikalahkan. Kita nggak mungkin mengadakan godaan, tapi kita kan mengikuti Yesus. Bahwa ternyata yang namanya godaan bisa dikalahkan. Di dalam pelayanan itu juga ada godaan. Mungkin orang malas, wah janganlah, soalnya lagi ada voli praliga ini. Atau ada pertandingan sepak bola ini. Jadi godaan selalu ada. Tapi ternyata di dalam pelayanan godaan itu juga bisa dikalahkan. Lalu kemudian yang ketiga itu mengenai pelayanan kasih. Yang penting itu adalah bahwa kalau kita pelayanan yakin bahwa ini karena kasih dan juga dilakukan dengan semangat kasih, dengan rela. Nah, yang menjadi teladan itu adalah Yesus. Yesus itu pelayan kasih. Jadi di dalam pelayanan, di dalam memberi perhatian kepada sesama, terutama yang karena keadaannya itu memang perlu diperhatikan, yakinkan bahwa ini kita lakukan karena kita mau seperti Yesus, karena mengasihi, nggak ada yang lain. Yang tadi kan, kalau kamu melakukan kewajiban agamamu, jangan supaya dilihat oleh orang, jangan supaya dibenci orang. Ya memang yang kita lakukan dilihat oleh orang, ya kan? Yang kita lakukan memang dilihat oleh orang, tapi motivasinya bukan karena itu. Motivasinya kuatnya adalah karena kita mau seperti Yesus yang mengasihi. Kita juga mau mengasihi, terutama yang karena keadaannya maka perlu diberi perhatian. Seperti nanti suster juga akan mengirim komuni ke yang sakit. Meskipun hanya satu, jangan kita pernah mengecilkan angka. Meskipun satu, tetapi ya tetap saja datang jauh-jauh untuk mengirim. Nah, ini kan juga salah satu bentuk bagaimana kita menghadirkan pengharapan, bagaimana kita memberi perhatian kepada orang yang karena keadaannya, maka memang perlu diberi perhatian yang khusus. Nah, lalu yang berikut itu sebenarnya juga bagaimana kita ini merasa diutus, kita tuh merasa sebagai yang mendapatkan sifat misioner yang berkaitan dengan bumi. Jadi ada umat yang tersisihkan, terpinggirkan, yang butuh perhatian khusus, tetapi juga ada sifatnya ekologis bumi. Nah, nanti di sini bisa diobrolkan saja. Kalau kita melihat susuru ini, dan susuru ini kan sebagian tanahnya kan kebunnya kan juga milik kita ya, Pak Edi Junior ini. Kalau Pak Edi Senior sudah di surga. Orang-orang kita dua sebenarnya mau itu tanahnya kalau boleh dijual sama mereka. Orang-orang Katolik. Yang pasti umat kita itu punya apa istilahnya ya? Leweng. Punya leweng ya, punya kebun ya. Nah, kita belajar. Sampai sekarang ada begitu banyak bencana-bencana yang ditimbulkan atau yang diakibatkan dari karena lewengnya nggak diatur dengan baik, malah dirusak. Nah, nanti ini bisa menjadi bahan ngobrol. Itu intinya. Sekali lagi, ini yang membedakan dengan bulan kitab suci. Kalau bulan kitab suci itu membahas kitab suci. Kalau Prapaskah itu bukan membahas kitab suci, tapi membahas apa yang mau menjadi perhatian bersama, tapi memang untuk itu didukung oleh kitab suci. Supaya nanti jangan kita terlalu banyak perhatiannya pada kitab sucinya. Jadi itu digunakan tapi seperlunya saja. Yang penting adalah itu bisa menjadi landasan untuk memperhatikan soal dua hal. Pertama soal perhatian terhadap sesama yang karena keadaannya perlu mendapatkan perhatian yang lebih.
lalu yang kedua terhadap alam. Di sini masih bagus. Nah, bagaimana supaya juga tetap bagus, supaya para domba kuringnya juga masih bisa mendapatkan rumput. Mana nih ahli domba kuring? Nah, ini saat itu ya. Jadi ini nggak usah terlalu kaku. Pokoknya saya percaya. Kalau saya melihat ini generasi berikutnya setelah Bapak Anang nih, yang sebayanya banyak. Dan saya lihat ini hebat-hebat. Jadi ini nggak usah terlalu kaku dibawakan. Tapi saya bawakan sampaikan intinya. Kalau misalnya tema ini agak susah dipahami ya diganti saja. Tapi intinya itu adalah yuk kita menjadi anggota gereja yang punya perhatian terhadap dua hal. Pertama, sesama yang membutuhkan perhatian lebih. Bukan sebarang sesama, tapi yang tersisihkan yang butuh perhatian lebih. Yang kedua itu terhadap alam, dan yakinkan bahwa ini kita lakukan sebagai bentuk pelayanan dan rela dan karena kasih. Nggak ada yang lain. Nah, intisarinya itu, intisarinya. Mau loncat-loncat juga apa-apa. Mau nggak pakai ini, tapi karena sudah menguasai, ya seperti saya nggak pakai ini. Saya udah tahu. Saya lagi membuat versi yang sangat sederhana. Karena saya keliling ke lingkungan ternyata susah. Bahkan banyak dari uskupan itu kalau saya pengamen keliling itu masih kurang sederhana. Maka saya membuat yang sangat sederhana. Mungkin lebih sederhana dari yang kelas anak besar. Kan ada versi lingkungan, OMK, remaja, anak kelas besar, anak kelas kecil. Yang paling sederhana yang kelas besar. Saya kemarin di misa tuh saya promosi ini. Gak usah malu kalau lingkungan yang isinya orang tua, bahannya yang digunakan yang bagian atasnya itu yang dari anak kelas besar. Saya kalau ke lingkungan akan saya bawa itu. Soalnya kalau yang mulut repot. Nah, ini yang soal Prapaskah.